Di dalam motif khas daerah Pucuk Onilam ini, kita tidak bisa menciptakan satu motif khas daerah judulnya Pucuk Onilam, hanya Onilam saja yang ada di dalamnya. Tetapi kita harus menggabungkan dengan elemen-elemen dan unsur-unsur yang lain supaya dapat memperindah motif kita. Motifnya tidak rame ya, tidak rame, tetapi mengandung makna tersendiri di dalam motif-motifnya sehingga apapun yang dibuat itu mempunyai daya tarik sendiri yang memakainya. Aceh Jaya adalah tanda yang dikaruniai kekayaan alam dan budaya. Wilayah yang memanjang di pesisir barat Aceh ini menyimpan potensi besar, bukan hanya pada keindahan pantai dan pegunungan, tetapi juga pada kearifan lokal yang hidup dalam keseharian masyarakatnya. Di tengah dinamika pembangunan daerah, UMKM menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Aceh Jaya. Dari sektor pertanian, perkebunan hingga kerajinan tangan, UMKM hadir sebagai ruang kreativitas sekaligus sumber penghidupan. Disinilah karya dan identitas daerah tumbuh, berakar, dan terus diwariskan. Salah satu wujud nyata kebangkitan UMKM berbasis kearifan lokal di Aceh Jaya adalah hadirnya batik dengan motif khas daerah. Batik bukan sekadar kain bermotif, melainkan media ekspresi budaya, sejarah, dan jati diri sebuah wilayah. Berawal dari pertama sekali Kabupaten Aceh Jaya itu belum ada motif khas daerahnya sama sekali. Di situ membuat saya terpanggil untuk menciptakan satu motif khas Kabupaten Aceh Jaya untuk dapat dipakai oleh khususnya masyarakat Aceh Jaya dan umumnya oleh masyarakat Aceh. Jadi dikarenakan Kabupaten Aceh Jaya ketika itu belum ada motif khas daerah, saya mencoba untuk menciptakan satu motif khas daerah Kabupaten Aceh Jaya dengan sentuhan tangan saya dan dibantu oleh didesain oleh putri kandung saya sendiri. Kebetulan dia punya hobi menggambar. Nah, untuk itu kami ingin sekali motif khas Kabupaten Aceh Jaya ketika itu dapat dipakai dalam kegiatan-kegiatan atau event-event tertentu, di mana motif khas daerah ini dapat memancarkan ciri khas daerah sendiri. Karena kalau ada acara-acara baik itu pelatihan atau pertemuan dengan di luar daerah Aceh, itu tanpa kita melakukan perkenalan mereka tahu ketika melihat pakaian kita pakai, oh ini pasti dari Aceh. Motif Pucuk Onilam diciptakan oleh Nani, seorang perempuan Aceh Jaya yang terpanggil untuk menghadirkan identitas visual bagi daerahnya. Dengan sentuhan kreativitas pribadi serta dukungan keluarga, motif ini dirancang agar dapat digunakan oleh masyarakat Aceh Jaya dalam berbagai kegiatan, sekaligus menjadi penanda asal-usul saat dipakai di luar daerah. Pucuk Onilam tidak hadir tanpa alasan.
Nilam merupakan salah satu komoditi unggulan Aceh Jaya yang telah memberi dampak besar bagi kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya di Kecamatan Tenom. Nilam pernah menjadi sandaran hidup ribuan petani. Pada masa resesi akhir tahun 1980-an, saat harga nilam melambung tinggi, tanaman ini menjadi sumber kesejahteraan baru bagi masyarakat. Dulu sebelum ada motif khas Kabupaten Aceh Jaya, kita apabila ada acara di luar Aceh, kita selalu memakai motif khas daerah yang lainnya. Misalnya kita pernah memakai motif pucuk rebung, kita juga pernah memakai motif khas dari daerah yang lainnya. Jadi itu yang membuat latar belakang saya menciptakan motif khas Kabupaten Aceh Jaya. Alhamdulillah setelah saya menciptakan itu saya langsung mendaftarkan untuk dipatenkan karena kita takut motif yang keluar dari ide pikiran kita, intelektual kita nanti bisa saja diambil oleh orang lain, di mana untuk motif yang saya cipta ini adalah berjudul Pucuk Nilam dan sudah ada sertifikat hakinya yang diterbitkan tahun 2021. Sejarah panjang nilam inilah yang kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk motif batik. Pucuk daun nilam dipilih sebagai elemen utama melambangkan kehidupan, harapan, dan sumber penghidupan masyarakat Aceh Jaya. Motif ini tidak hanya menyajikan keindahan visual, tetapi juga mengikat ingatan kolektif masyarakat terhadap sejarah daerahnya. Sejak ditetapkan dan didaftarkan secara resmi sebagai hak kekayaan intelektual pada tahun 2021, motif pucuk nilam menjadi motif khas pertama Kabupaten Aceh Jaya, sebuah tonggak penting dalam perjalanan budaya dan ekonomi kreatif daerah. Kini, motif pucuk nilam tidak hanya hadir dalam bentuk kain batik, ia digunakan oleh aparatur sipil negara, diperagakan dalam busana modern dan busana muslim, serta diolah menjadi berbagai produk kerajinan UMKM. Setiap pemakaiannya menjadi pernyataan bangga akan Aceh Jaya. Dari UMKM, desain motif hingga sejarah nilam, pucuk nilam menjelma menjadi simbol bahwa Aceh Jaya memiliki identitas yang tegas dan berkarakter. Inilah awal cerita tentang sebuah motif yang lahir dari tanah, sejarah, dan rasa cinta pada daerah. Pucuk nilam lahir bukan sekedar sebagai ragam hias pada sehelai kain. Motif ini hadir dari sebuah kegelisahan dan kepedulian akan identitas daerah. Kegelisahan inilah yang melahirkan tekad seorang perempuan Aceh Jaya untuk menciptakan sebuah motif khas daerah. Sebuah motif yang ketika dipakai tanpa perlu perkenalan, orang akan tahu bahwa pemakainya berasal dari Aceh Jaya. Proses penciptaan motif ini dilakukan secara mandiri, dengan sentuhan tangan sendiri, serta dibantu oleh putri kandung beliau yang memiliki minat dalam bidang desain. Tujuan utama dari penciptaan motif ini adalah agar Aceh Jaya memiliki identitas visual yang dapat digunakan dalam berbagai kegiatan formal maupun event di luar daerah. Sehingga, tanpa harus memperkenalkan diri secara lisan, motif yang dipakai telah menjadi penanda asal-usul dan kebanggaan daerah. Teknik bordir juga menjadi bagian dari proses pengaplikasian motif pucuk nilam. Pada tahap ini, pola motif dipindahkan ke atas kain. Benang kemudian dijahit mengikuti garis motif, baik secara manual maupun menggunakan mesin. Proses bordir memberikan kesan timbul pada motif, detail garis dan bentuk terlihat lebih tegas, sekaligus memberikan sentuhan elegan pada busana. Teknik ini banyak digunakan pada busana muslim, busana resmi, dan kreasi fashion Aceh masa kini. Keunikannya karena kan itu khas tersendiri dari Aceh Jaya, beda dengan daerah-daerah yang lain.
juga dipadu warna-warnanya Pak. Warnanya kan hijau, kuning, merah itu termasuk ke warna Aceh Pak. Kalau dipasarkan di lingkup Aceh Jaya itu agak terjangkau, ada yang 180, ada yang 300, dan kalau misalnya satu setel sampai ke Songket ada yang 1 juta Pak. Kadang-kadang ada 1 hari harus selesai, tergantung konsumen, misalnya membutuh mendadak, kita juga harus standby bekerja, kadang-kadang bekerja sampai malam. Ada yang 1 hari 1 malam, ada yang 1 hari, ada yang 3 hari. Karena kita bekerja kan 3 cara, dengan cara komputer untuk mencetak daunnya, habis itu dengan cara manual, dan secara digital. Setiap goresan pola menyimpan cerita, setiap warna mengandung makna. Di Aceh Jaya, batik pucuk onilam hadir sebagai simbol identitas daerah. Motif ini lahir dari kegelisahan akan belum adanya motif khas yang benar-benar mewakili Aceh Jaya. Sebelumnya, dalam berbagai kegiatan resmi maupun acara di luar daerah, masyarakat Aceh Jaya masih menggunakan motif dari daerah lain. Penamaan pucuk onilam dipilih dengan pertimbangan sejarah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Aceh Jaya. Nilam merupakan salah satu komoditi unggulan daerah yang pernah menjadi sumber kejayaan ekonomi masyarakat. Pada masa resesi akhir tahun 1980-an, harga nilam pernah melambung tinggi, bahkan melebihi harga emas pada masa itu. Kejayaan nilam tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam motif pucuk daun nilam sebagai simbol kehidupan, kesuburan, dan harapan. Keunikannya karena kita mengangkat motif khas Kabupaten Aceh Jaya ini, ketika kita buat banyak yang menyukai. Yang pertama sekali ini bisa dilihat di latar belakang saya. Motifnya tidak rame, tetapi mengandung makna tersendiri di dalam motif-motifnya, sehingga apapun yang dibuat itu mempunyai daya tarik sendiri yang memakainya. Kita telah membuat untuk fashion, kita telah membuat untuk tas, ya, kita telah membuat untuk dompet, kita telah membuat untuk kipas sebagai souvenir. Jadi semuanya itu mengandung keunikan masing-masing. Jadi ketika orang bawa, ini pasti dari Kabupaten Aceh Jaya. Nggak tanya lagi, loh bagus sekali tasnya, pasti dari Aceh Jaya. Jadi inilah uniknya motif khas Kabupaten Aceh Jaya dibandingkan dengan motif yang lain saya lihat. Setelah pucuk onilam hadir sebagai identitas daerah, motif ini hidup melalui proses karya yang panjang dan penuh ketelitian. Di tangan para pengrajin, motif pucuk onilam diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk busana dan kerajinan Aceh. Salah satu proses yang menjadi bagian penting dalam pengaplikasian motif daerah di Aceh adalah tenun songket. Proses ini dilakukan secara manual menggunakan alat tenun tradisional. Benang lusi dan pakan disusun secara teratur, kemudian ditenun perlahan oleh pengrajin. Pada tahap tertentu, benang emas atau benang berwarna emas disisipkan di antara anyaman benang.
Penyisipan inilah yang membentuk motif dan memberikan efek kilau pada kain songket. Proses ini memerlukan kesabaran dan ketelitian tinggi, karena setiap kesalahan akan terlihat jelas pada hasil akhir. Dalam tradisi Aceh, songket digunakan pada acara-acara adat, pernikahan, dan kegiatan resmi. Benang emas yang digunakan melambangkan kemuliaan, kehormatan, dan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh. Di dalam motif khas daerah Pucuk Unilam ini, kita tidak bisa menciptakan satu motif khas daerah judulnya Pucuk Unilam, hanya Unilam saja yang ada di dalamnya. Tetapi kita harus menggabungkan dengan elemen-elemen dan unsur-unsur yang lain supaya dapat memperindah motif kita. Filosofi yang ada di motif yang saya ciptakan, ini saya harus mixkan dengan motif-motif yang lain. Seperti ini adalah motif pertama yang saya cipta. Di sini ada daun nilam, ya, ada daun nilam. Kemudian di dalam daun nilam itu ada tulang daun, kemudian ada kelopak daunnya. Nah, di dalam daun nilam ini tulang daunnya kebetulan yang saya petik waktu itu berjumlah 10 tulang. Jadi kalau Bapak atau orang-orang lain memetik di halaman rumah ini, itu beda. Ada yang 12 tulang, ada yang 10 tulang. Kebetulan yang saya petik 10 tulang, itu melambangkan kebetulan berdiri sendiri sebagai sebuah kabupaten itu tanggal 10 April, setiap tanggal 10 April. Kebetulan ini tulangnya tanggal 10 tulang. Kemudian ada 9 kelopak. Kelopaknya ini ada 9 kelopak ini itu menggambarkan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya sampai sekarang 9 kecamatan. Segitiga ini adalah kita namakan Puncak Bukulah. Di dalam adat khas kami, apabila menerima tamu istimewa, tamu yang dari luar atau saudara, itu kita menghidangkan nasi kulah untuk dimakan. Jadi itu suatu hal yang mulia untuk menyambut tamu. Kemudian ini yang segitiga kecil-kecil ini namanya boh pampi, ya. Boh pampi itu adalah sejenis ketan yang dibuat di dalam kolak, ya. Kolak itu sering dibuat ketika hari Maulid Nabi Muhammad SAW, di mana boh pampi ini rasanya legit dan lengket. Jadi melambangkan bahwa ikatan persaudaraan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya ini diharapkan lebih kuat ikatan persaudaraannya, tidak terpecah belah. Kemudian ini ada pucuk paku. Pucuk paku ini khas, ya. Saya lihat di motif-motif Aceh itu ada semua pucuk paku yang melambangkan bahwa kesuburan. Kemudian di bawah pucuk paku ini ada rantai muputa. Rantai muputa ini melambangkan eratnya persaudaraan antara masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Jaya. Seluruh unsur dalam motif Pucuk Unilam dirangkai dalam komposisi yang sederhana namun syarat makna. Tidak ramai secara visual, namun kuat dalam nilai filosofis. Motif ini diciptakan agar dapat digunakan dalam berbagai bentuk busana dan karya kerajinan, tanpa kehilangan jati diri budaya Aceh Jaya. Keunikan motif, kekuatan filosofi, serta keterikatannya dengan sejarah nilam menjadi modal utama untuk dikembangkan ke dalam berbagai bentuk kreasi. Pucuk Unilam memiliki potensi untuk terus diadaptasi dalam berbagai produk, mulai dari busana fashion modern, busana muslim, aksesori, hingga produk cenderamata dan identitas visual daerah. Pengembangan ini membuka ruang bagi UMKM untuk terus berinovasi, sekaligus memperluas pasar tanpa kehilangan akar budayanya.
Namun, di balik peluang tersebut terdapat tantangan yang tidak ringan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dalam hal inovasi desain dan keterampilan produksi. Proses produksi juga masih dihadapkan pada kendala teknis, seperti ketersediaan bahan, peralatan, dan sarana penunjang. Saya sangat berharap agar motif khas Kabupaten Aceh Jaya ini bisa diteruskan oleh generasi-generasi penerus, karena saya telah menyerahkan motif ini ke daerah tanpa dibayar sepersen pun, karena kami punya batasan umur, kami punya batasan inovasi. Ketika kami sudah tua nanti kami tidak bisa berinovasi lagi, kami tidak bisa memikirkan lagi lebih. Jadi mohon generasi penerus khususnya Kabupaten Aceh Jaya, ciptakan kerajinan-kerajinan khas kalian untuk meningkatkan ekonomi pribadi, itu khususnya dan umumnya untuk meningkatkan nama daerah kalian di luar, di kancah luar, baik di nasional maupun internasional. Tantangan lain adalah keberlanjutan regenerasi pengrajin. Seiring bertambahnya usia, para perintis dan pengrajin saat ini diperlukan kehadiran generasi muda yang mau belajar, melanjutkan, dan mengembangkan motif pucuk onilam sesuai zamannya. Tanpa generasi penerus, sebuah motif hanya akan menjadi catatan sejarah. Generasi muda Aceh Jaya memiliki peran penting dalam menjaga sekaligus mengembangkan motif ini. Dengan memadukan kreativitas, teknologi, dan pemahaman nilai budaya, pucuk onilam dapat dihadirkan dalam wajah baru yang lebih luas jangkauannya, baik melalui desain fashion, konten digital, hingga pemasaran berbasis media sosial. Disinilah motif pucuk onilam tidak lagi hanya menjadi warisan, tetapi juga menjadi ruang berkarya dan sumber penghidupan. Ketika generasi muda turut terlibat, motif ini akan terus hidup, berkembang, dan relevan dengan zaman. Pucuk onilam adalah lebih dari sekedar motif batik. Ia adalah cerita tentang tanah, tentang nilam, dan tentang identitas Aceh Jaya. Dari kegelisahan yang melahirkannya, dari tangan yang mengerjakannya, hingga harapan yang dititipkan pada generasi berikutnya. Inilah pesona Aceh Jaya, ketika budaya, karya, dan cinta pada daerah menyatu dalam sehelai kain. Pucuk onilam, motif khas yang terus menjaga jati diri dan harapan masa depan.